Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, dalam cuplikan videonya, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa penyembah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ditolak oleh Allah. Dan saudaraku dalam Tuhan, hal ini pun secara tidak langsung terbantahkan ketika Bapak Bambang Nursena menjelaskan keilahian Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like dan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nanti di akhirat dikumpulkan Allah Ta'ala 3 kelompok, 1, 2, 3. Yang satu beribadah karena Isa. Apa kata Allah? Dulu kalian menyumbang banyak, beribadah banyak, tolong menolong banyak, memikirkan orang lain banyak, tapi kalian beribadah bukan karena aku, tapi beribadahnya karena Isa. Itulah para penyembah Yesus Kristus. Cari Isa. Aku tak mau beri balasan pada orang yang beribadah karena Isa. Ini orang Nasrani, tak dibalas Allah Ta'ala. Lalu di cuplikan video berikut, Bapak Bambang Nursena menjelaskan keilahian Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan bersama-sama. Nah, kata Tuhan ini bahasa Arabnya adalah Rob. Bahasa Inggrisnya Lord, dan Lord atau Kurios, Adonai bahasa Ibrani, ini bermakna ganda. Satu kata bermakna ganda, yaitu Tuhan maupun Tuhan. Menurut Profesor Muhammad Yamin, kata Tuhan sendiri memang asalnya dari Tuhan. Karena Tuhan segala Tuhan, maka orang Melayu kuno itu membuat diberatkan, jadi A-nya diberatkan, jadi Tuhan menjadi Tuhan. Karena Tuhan segala Tuhan. Itu makna Lord. Nah, bahasa Indonesia tidak memiliki kata ganda itu sekarang. Bahasa Jawa masih memiliki. Makanya aplikasi praktisnya kalau mengatakan ing dinten Paskah menika kita mangayu bagyo Gusti Yesus ingkang sampun wungu saking sari, saking sedo. Ya. Artinya di dalam hari Paskah ini kita memperingati kebangkitan Isa Al-Masih, Gusti kita. Dikatakan Al-Masih khoma min ba'inil amwat, bahasa Arabnya. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi Jumat Agung ini memperingati kematian Tuhan. Nah, kata ini kalau dipahami di gereja artinya the death of Lord Jesus. Kematian Jesus Christ, Lord Jesus. Seperti orang mengatakan kalau misalnya Lord Charles meninggal, yang mati pasti tubuhnya, Lordnya tidak bisa mati. Tapi kalau diungkapkan dalam bahasa Indonesia, kematian Tuhan. Di sana Tuhanku telah mati. Bagi orang awam, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan wong Kristen kok mati? Tuhan kok iso tewas? Loh, ini karena berbeda bahasa. Ini kayaknya problem bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa nggak ada problem. Gusti Sedo. Ya sama kalau Gusti Patih Sedo, yang Sedo ya tubuhnya, Patih ora iso mati. Wong Patih itu jabatan. Demikian Tuhan Yesus, Tuhan nggak bisa mati. Tuhan itu kan jabatan. Allahur Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah penguasa semesta alam. Dalam Alkitab bahasa Arab, ketuhanan Yesus itu, kegustian Yesus itu yang memberikan Allah. 1 Kisah Rasul pasal 2:36. Innallaha ja'ala Yesua hadzalati salabtumuhu antum roba wa masih. Sesungguhnya Allah telah menjadikan ja'ala Yesua, Yesus Kristus itu menjadi Rob dan Kristus, menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan itu adalah Allah. Oleh karena itu di dalam Matius dikatakan segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah dilimpahkan kepadaku. Jadi inilah lordship-nya of Jesus. Apa buktinya? Apa itu kuasa Allah dilimpahkan kepada Yesus? Buktinya Allah itu satu-satunya hakim yang adil. Jabatan kehakiman adalah jabatan ilahi dari Allah. Kenapa pada hari kiamat Isa Al-Masih adalah hakim yang adil? Artinya kehakiman ilahi Allah sebagai jabatan keilahian ketuhanan Allah telah diberikan kepada Isa. Oleh karena itu Yesus bukan Tuhan selain Allah.
Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Filipi pasal 2 ayat 11. Tuhan bagi kemuliaan Allah, bukan Tuhan selain Allah. Baik, salam Tuhan. Untuk videonya kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di video awal, dan kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Bambang Nursena tentang keilahian Yesus Kristus. Di video awal ada videonya Ustadz Abdul Somad di mana dia mengatakan bahwa penyembah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ya bakal ditolak oleh Allah di akhir zaman. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya Ustaz Abdul Somad mengatakan ini ya sangat tidak tepat kalau dilihat dari sisi Alkitab. Karena Alkitab mencatat dengan jelas bahwa justru orang yang percaya Yesus memiliki jaminan keselamatan. Bahkan Yesus sendiri memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Ya. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad bahwa orang yang percaya Yesus atau penyembah Yesus ini ya akan mengalami penolakan di hari penghakiman gitu loh. Ya, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah jalan yang kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui dia. Artinya hanya melalui dia ya orang bisa masuk surga. Dan Yesus juga menjamin surga bagi orang yang percaya kepadanya, karena Yesus adalah penyedia daripada kerajaan surga. Ya, bahkan seorang yang disalib bersama-sama dengan dia, ya, ketika dia percaya kepada Yesus, maka Yesus mengatakan bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam surga. Lagi-lagi Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi orang ini. Jadi kalau kemudian Yesus berani memberikan jaminan keselamatan, ya, bisa ditarik kesimpulan bahwa dia adalah Allah yang sejati sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Ya, karena hanya Allah yang mampu memberikan jaminan keselamatan kekal bagi orang percaya, dan Yesus melakukan hal itu. Yesus memberikan jaminan bagi pengikutnya gitu loh. Makanya saya bilang di awal bahwa Ustadz Abdul Somad salah mengatakan hal itu ketika dilihat dari sisi Alkitab. Ya, saya tidak tahu Ustadz Abdul Somadnya bicara hal itu dari sisi apa. Apakah itu menurut keyakinannya dalam Al-Qur'annya atau dari sisi Alkitab gitu loh. Ya. Nah, kalau kemudian dia hanya berbicara tentang Isa, saya rasa itu tidak perlu saya tanggapi. Itu kan menurut imannya dia, menurut kepercayaan dia di dalam Al-Qur'an. Tapi jelas di video tadi dia mengatakan bahwa penyembah Yesus Kristus ya akan mengalami penolakan di hari penghakiman. Jadi kalau sudah berbicara Yesus Kristus berarti ini berbicara Yesus yang ditulis dalam Alkitab gitu loh. Ya, karena pastinya Al-Qur'an tidak mencatat tentang Yesus, hanya mencatat tentang Nabi Isa. Yang mencatat tentang Yesus adalah Alkitab gitu loh. Ya. Jadi kita juga sudah mendengarkan penjelasan Bapak Bambang Nursena mengenai keilahian Yesus Kristus. Ya, jadi kita sudah mendengarkan jawaban atau penjelasan Bapak Bambang Nursena. Semoga penjelasan beliau tadi menguatkan iman kita, memberikan kita pemahaman baru tentang Yesus Kristus. Ya. Dan saudara Tuhan, sekali lagi saya tegaskan bahwa Alkitab mencatat ya, Yesus memberikan jaminan keselamatan. Bahkan
tujuan kedatangan Yesus di dunia ini jelas dalam Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 ya, dicatat di sana, karena besarnya kasih karunia Allah sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan kedatangan Yesus ini sudah jelas, membawa hidup yang kekal atau memberikan hidup yang kekal bagi orang percaya kepadanya ya. Bagaimana Yesus memberikan hidup yang kekal bagi orang percaya kepadanya? Itu dia lakukan karena dia adalah Allah itu sendiri ya. Firman Tuhan mencatat pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itulah yang datang ke dunia ini ya, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang kemudian membawa atau memberikan keselamatan ya, anugerah cuma-cuma yang begitu besar bagi orang percaya kepadanya ya. Saudaraku dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan sebenarnya kita bersyukur di mana kita percaya kepada Yesus, mengenal Yesus, dan kita juga dipilih oleh Tuhan ya, dipilih oleh Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita ya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus ya, kita menjadi seorang Kristen yang setia, yang sejati, maka yakinlah bahwa itu bukan kebetulan, itu bukan hanya karena orang tua kita, nenek moyang kita beragama Kristen, tetapi hal yang terutama adalah karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan telah memilih kita menjadi umat kepunyaannya, sehingga hari ini saya dan saudara sungguh percaya bahwa Yesus adalah yang ilahi, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita ya. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga penjelasan singkat ini memberkati kita. Dan seterusnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.